Wow, penyangganya masih kokoh ya, atap-atap masih oke. Ini ada gembok terkunci teman-teman. Tapi saya mendengar sesuatu di dalam sana tadi. Bukan melebih-lebihkan, tapi saya saja yang mendengar. Seperti pergerakan, bukan suara-suara. Assalamualaikum. Oke. Ada di sisi dalam rumah ini. Saya harus melompat tadi. Lihat, kelihatan ya dari teman-teman. Jadi saya taruh dulu kameranya, kemudian saya melompat mendukung. Astagfirullah. Dengar ya teman-teman, ada sesuatu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Van Adventure. Teman-teman, saya tidak sengaja menemukan sebuah rumah yang cukup kuno ya teman-teman. Saya pikir ini masih peninggalan kolonial Belanda. Lihat dari dua pilar yang sangat megah di tengahnya. Tentu ini bukan milik orang yang sembarangan ya teman-teman. Apalagi ini berada di tepat pinggir jalan ya, raya. Jadi saya pikir melihat dari modelnya yang cukup elegan dan begitu cantik, ini bukan miliknya orang sembarangan pada masanya ya teman-teman. Auranya juga cukup kental. Luar biasa. Jadi saya tanya-tanya tadi sekitar tetangga, nggak ada yang mengetahui. Ada satu keterangan bahwa pemiliknya sudah meninggal dunia sudah cukup lama ya teman-teman. Jadi katanya memang tidak ada akses sama sekali masuk, tetapi kita coba mencari celah atau lubang. Mudah-mudahan bisa kita masuk ke dalam, melihat dalamnya. Sebelum itu kita akan review untuk teman-teman bagian luarnya ya. Bismillah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit harus hati-hati karena ini jalannya agak menurun ya. Nah, jadi ini agak tinggi yang saya pijak, kemudian ada penurunan sedikit teman-teman. Bismillah. Oke. Saya sudah berada di bawah teman-teman. Menarik melihat beberapa ornamen yang masih tertinggal di sana. Sangat klasik ya. Kemudian ada pilar kecil di bagian luar. Ada 4 pilar di luar. Kemudian di tengah ada dicangga oleh 2 pilar yang cukup besar. Bagian pagar depan di beranda cukup klasik juga teman-teman. Masih autentik ya, walaupun ada beberapa bagian daripada temboknya sudah berkelupas, tinggal terlihat batu batanya, tetapi ini menunjukkan sudah berumur ratusan tahun. Cukup bagus. Nah, di sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari rumah ini ada ruang spend seperti biasa teman-teman.
gedung yang terpisah dari rumah utama. Dan ini penempatannya, mungkin saya perlu jelaskan ulang, biasanya asisten rumah tangga atau pembantu ya, atau pegawai yang lebih rendah dari pemilik rumah utama ini. Oke, sebelum kita cari celah untuk masuk, kita akan mencoba review bagian depan ya teman-teman, untuk masuk di bagian berandanya. Wow, penyangganya masih kokoh ya, atap-atap masih oke. Tetapi saya pikir ada beberapa modifikasi di bagian tembok, sudah nggak otentik. Ini dilapisi tembok baru, artinya semen yang melapisi ini baru ya teman-teman. Tetapi kusen dan pintunya, kemudian jendelanya masih otentik. Oke, kita akan masuk. Assalamualaikum. Oh, auranya luar biasa. Wow. Oke, kita mulai dengan besi yang menjuntai ke bawah seperti biasa. Ini penempatan lampu dari zaman kuno ya begini. Kemudian bagian atap yang terbuat dari kayu ya teman-teman. Sudah banyak yang lapuk, sangat wajar, tetapi ini cukup kuat sebetulnya karena umurnya sudah ratusan tahun. Ada beberapa bagian yang memang sudah terkelupas. Nah, yang menarik ada dua pilar besar di sini. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar sesuatu di dalam, seperti ada pergerakan. Demi Allah, saya mendengar sesuatu. Seperti ada pergerakan, entah itu angin atau apalah. Atau sesuatu yang memang tidak mau diganggu teman-teman. Permisi. Oke, dua pilar ini cukup menarik karena cantik sekali teman-teman, elegan, klasik ya. Seperti film Samson. Ingat enggak? Waktu kecil saya ada film Samson. Ornamennya begini kurang lebih. Tapi Samson versi Indonesia ya teman-teman. Film jadul. Mungkin ada yang ingat yang tahun kelahirannya 80-an. Oke, bagian pintu masih otentik, walaupun yang saya katakan tadi bagian tembok sudah ada renovasi ya teman-teman, dilapisi oleh semen untuk memperkuat mungkin. Ini otentik bagian pintunya, kayunya, dan ada ornamen jendela di atas dengan desain sedemikian rupa, cantik sekali teman-teman. Bagian daun pintunya terbuat dari besi, sudah tidak ada di zaman ini ya. Oke, ada dua buah jendela, samping kiri dan kanan, yang membentuk presisi teman-teman, rapi sekali, 1 dan 2. Wow, keren. Oke, cukup ya teman-teman, kita review bagian berandanya. Kita akan mencoba di bagian samping atau bahkan belakang, mungkin ada celah untuk masuk. Karena bagian depannya tergembok. Oke, ini ada gembok terkunci teman-teman. Tapi saya mendengar sesuatu di dalam sana tadi. Bukan melebih-lebihkan, tapi saya saja yang mendengar. Seperti pergerakan, bukan suara-suara, tetapi ada pergerakan semacam kayu atau apalah, seperti dipukul di dalam. Mungkin angin saja ya. Oh ya, lupa bagian ubin. Bagian ubin sepertinya ini juga sudah baru ya teman-teman, tapi nggak baru-baru amat. Hanya bukan sudah bukan ubin, tetapi sudah menjadi semen ya. Semen yang
diratakan begitu saja. Tetapi ini bukan otentik ya. Sepengalaman saya selama ini mengeksplor rumah-rumah Belanda, bagian lantainya sudah nggak original. Nah tuh bagian pagar depan didesain ada lubang-lubang berbentuk oval memanjang ya, cantik sekali. Oke, kita akan coba cek bagian belakangnya. Ini terbuat dari kayu, teman-teman. Ada beberapa kayu yang menghiasi samping rumah ini. Ada daun kelor, kayu kelor. Kita akan coba masuk ke ruang span ya. Sudah banyak tumbuhan di dalam sini yang menghiasi. Ada satu jendela di sisi samping rumah ini, kemudian saya nampak juga pintu. Oke, sebelum itu kita cek ada yang menarik di bagian jendela. Oh, bagian span, rumah span sudah banyak kerusakan ya teman-teman, terkelupas. Nah, bagian jendela saya pikir ini masih otentik juga karena ada penahan gerindelnya, itu terbuat dari besi. Tuh, boleh teman-teman cek tuh, masih oke lah, masih terlihat bahwa ini peninggalan zaman Belanda. Oke, ada yang menarik kembali bagian sisi samping ruang span. Ada satu lubang angin atau ventilasi udara yang berbentuk bulat sempurna. Nah tuh, bulat sempurna teman-teman, cakep-cakep. Oke, kita maju. Assalamualaikum. Nah, bagian pintu di samping belakang ini sudah tidak original teman-teman. Nah, ini baru ya kelihatan. Bagian daun pintunya juga sudah tidak otentik tuh. Sudah baru, ini diperbarui. Beberapa tembok memang sepertinya sudah diperbarui teman-teman. Tetapi ada ventilasi udara yang sengaja ditutup di belakang, itu masih otentik, tetapi sudah ditutup. Oke, kita masuk ke ruang span dulu. Wow, assalamualaikum. Oke. Sebetulnya ini kalau direnovasi, dipercantik, dirawat, masih bagus loh teman-teman. Bagian ruang span sepertinya sudah beralih fungsi menjadi ruang dapur. Terlihat ada di bagian tembok menghitam. Sepertinya ini bekas pembakaran dari tungku api yang sudah rusak. Ada 5 ventilasi udara di sini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagian genteng sudah pada banyak yang rusak ya teman-teman. Oke, kita lanjut cek bagian belakang. Assalamualaikum. Wow, di bagian belakang ada sumur teman-teman. Oke, ini cukup menarik. Ada kamar mandi juga terpisah dari rumah, berarti ada di ruang belakang. Kemudian ada sumur yang sudah sangat tertutup oleh tanaman rambat, serba hijau ya teman-teman. Ngeri juga karena aksesnya susah. Saya nggak bisa ngecek itu ada air apa enggak, cuman karena susah sekali teman-teman, banyak jebakan sepertinya. Nah, tapi saya yakin ada air. Oke, kamar mandi kita cek lagi.
Ini bagian belakang, kita maju. Wow, jadi agak susah teman-teman aksesnya. Oh, oke. Ada bagian jendela yang terbuka di bagian belakang. Tuh. Boleh teman-teman intip ya, saya nggak bisa. Ini bagian dalamnya teman-teman. Saya mengakses atau melihat gambar ini melalui kamera karena saya ada di bawah teman-teman. Jadi tidak terjangkau oleh kaki saya, harus naik ke atas. Kita cari celah. Oh, assalamualaikum. Wow, ini bagian dalam. Wah, sepertinya kita masih bisa masuk, tapi melalui ini teman-teman, harus naik ke atas. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk deh ya. Kita cek teman-teman bagian dalamnya. Oke teman-teman, sepertinya memang masih bisa masuk, tetapi boleh perhatikan tingginya dengan kepala saya di bagian belakang tuh. Jadi agak tinggi ya teman-teman. Saya harus melompat. Saya harus matikan kamera dulu untuk akses masuk ke dalam agar lebih mudah. Nanti kita sambung kalau sudah ada di dalam. Bismillah, doakan teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berada di sisi dalam rumah ini. Saya harus melompat tadi. Lihat, kelihatan ya dari teman-teman. Jadi saya taruh dulu kameranya, kemudian saya melompat ke arah dalam. Astagfirullahaladzim, saya mendengar sesuatu. Tapi saya harus hadapi mau tidak mau teman-teman, karena dalam gelap banget. Kemudian saya mau keluar juga tidak bisa sembarangan, karena sangat tinggi ya. Saya harus melompat ke bawah. Tuh, ini tinggi teman-teman, bener. Oke, kita akan maju lah. Kita review dari paling belakang ini. Jadi di bagian paling belakang, sepertinya ada renovasi besar-besaran di sini, tidak otentik di dalam teman-teman. Ada bagian tembok yang sudah dilapisi semen baru. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak enak perasaan di sini teman-teman. Awalnya saya mendengar seperti ada benda-benda yang digerakkan di bagian depan tadi. Saya mendengar di dalam sana. Kemudian pas masuk tadi saya mendengar kembali ada sesuatu di situ. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Oke, ini bagian ruang kedua di bagian belakang. Di sini panas sekali udaranya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada banyak modifikasi besar-besaran di sini. Bahkan terlihat di dalam ada peralatan tukang ya teman-teman, atau bambu pendukung. Astagfirullah. Dengar ya teman-teman, ada sesuatu kembali. La haula wala quwata illa billah. Ini sepertinya sedang dimodifikasi atau direnovasi, tetapi tidak selesai ya teman-teman. Banyak sekali alat-alat pendukung bangunan seperti ini, tetapi masih dibiarkan begitu saja di dalam sini. Seperti sengaja tidak diteruskan gitu teman-teman. Ada satu menarik yang di ruang tengah ini, ada ornamen dari kayu. Ini cantik sekali. Jadi ragu masuk ke sana teman-teman, ada fenomena suara tadi. Tapi mau tidak mau, saya harus masuk. Saya hidupin dulu lampunya teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Wow. Saya melihat ada satu ruang di sebelah kiri saya. Kemudian yang seperti yang saya katakan tadi, semakin ke dalam banyak sekali sisa-sisa peralatan bangunan ya teman-teman. Tuh,
Oke, di bagian atap masih autentik teman-teman, masih utuh, walaupun ada beberapa yang sudah rusak dan ada untayan besi menjuntai ke bawah seperti biasa. Bagian tembok banyak yang modifikasi. Oke, perasaan saya nggak enak. Assalamualaikum. Ih, serem. Oke teman-teman, di belakang saya auranya tidak nyaman, jadi saya nggak bisa lama-lama, mau muntah teman-teman, mau ada tekanan energi yang saya pikir luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Panas sekali di sini. Panas sekali. Oke, mungkin saya harus keluar dulu teman-teman. Saya harus keluar. Terima kasih sudah menemani saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum.